Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Suara saya terdengar jelas? Masuk, Bu. Oke, baik. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan ketika pagi bagaimana kegiatan PPG kita, gitu ya. Kemudian tadi Pak Dar sudah sampai bagaimana kita masuk ke SIM PKB, simpatika, kemudian gambaran kira-kiranya seperti apa. Nah, di sini saya langsung ke teknis ya Bapak Ibu ya, langsung nanti saya demokan LMS itu seperti apa, tapi sebelumnya saya share terkait jadwal. Nah, ini biasanya yang tunggu Bapak Ibu itu jadwalnya kapan ya, jam berapa gitu kan. Saya coba share screen. Nah, ini gambaran jadwal saya perbesar. Ya, nah Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat di jamnya itu tidak ada jam berapa kita mulai, kemudian selesainya jam berapa, karena memang semua itu kondisional setiap kelas, ya, setiap dosen, guru pamong. Nah, jadi nanti ini Excel pasti akan dibagikan ke Bapak Ibu oleh admin kelas ya. Jadi di tiap kelas itu ada admin kelas Bapak Ibu. Nah, tadi itu Pak Darmawan itu adalah orang yang biasa membalas WA di grup ya sama Pak Iqbal, nanti Pak Iqbal di sesi berikutnya. Jadi beliau yang sering membalas di Facebook, Instagram, dan seterusnya, tadi Pak Darmawan. Nah, nanti kita sudah, Pak Darmawan dan teman-teman tadi sudah mengarahkan Bapak Ibu di awal. Nah, nanti Bapak Ibu akan masuk di grup kelas masing-masing. Nah, di grup itu ada pengelolanya yang kita sebut dengan admin LMS. Jadi Bapak Ibu misalkan ada pertanyaan, ini LMS-nya kok tidak bisa tugasnya tidak bisa dikumpulkan, ini caranya bagaimana, itu bisa ke admin LMS. Tapi sebelumnya kami jelaskan terlebih dahulu. Nah, jadwal ini nanti insya Allah juga akan diberikan oleh admin LMS. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi kegiatan kita tuh full daring, ya. Pasti istilah sinkronus dan asinkronus juga sudah tidak asing ya di dunia kita saat ini. Jadi pembelajaran daring itu ada sinkronus dan asinkronus. Sinkron dari kata sinkron atau adanya pertemuan gitu. Jadi kalau sinkronus itu antara dosen, guru pamong dan mahasiswa itu saling bertatap maya gitu. Jadi ketemunya dalam satu waktu yang sama. Seperti saya dan Bapak Ibu sekarang kita sedang melakukan sinkronus. Bisa melalui Google Meet, bisa melalui Zoom, bisa melalui chat yang di situ dibatasi waktu. Misalkan chat mulai jam 7 sampai jam 10, silakan kita melakukan pembelajaran melalui chat. Nah, itu termasuk sinkronus, karena kita bertemu dalam satu waktu yang sama. Sedangkan asinkronus berarti waktunya berbeda. Tuh, waktunya berbeda. Jadi, biasanya dosen menjelaskan di dalam diskusi gitu ya. Silakan Bapak Ibu mengerjakan tugas ini. Nah, Bapak Ibu kan mengumpulkannya berbagai waktu. Ada yang jam 7 sudah dikumpulkan, ada yang jam 8 baru dikumpulkan, maka itu kita sebut dengan asinkronus. Nah, itu terkait sinkronus dan asinkronus. Nah, jadi Bapak Ibu dalam satu hari itu ada aktivitas sinkronus dan asinkronus. Nah, jadi pasti setiap hari itu ada sinkronus, pasti ada Zoom, ya nanti insya Allah pakai Zoom. Jadi Bapak Ibu nanti pasti ada Zoom, makanya internet, kemudian kuota itu harus dipersiapkan. Nah, di sini waktunya memang kita buat sekurang-kurangnya 3 JP atau 150 menit. Tapi bisa jadi dosen itu mengganti aktivitas maksudnya menambah aktivitas sinkronus juga bisa. Bisa jadi nanti menjadi 4 JP, itu nggak masalah. Yang penting dalam satu hari itu ada 6 JP, gitu ya. Ini kalau pendalaman materi, nanti pengembangan perangkat beda lagi, PPL beda lagi. Nah, jamnya ya sesuai dengan Bapak Ibu janjian dengan dosen, makanya ada grup kelas masing-masing.
Jadi misalkan dosennya bilang jam 8 kita sinkronus ya, maka jam 8 kita melakukan aktivitas sinkronus. Nah, kemudian ada aktivitas asinkronus. Nah, asinkronus ini biasanya diskusi, biasanya pengumpulan tugas gitu. Itu nanti saya tunjukkan melalui LMS masing-masing. Jadi itu gambarannya Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari pendalaman materi ini sudah ada dosen, guru pamong, dan mahasiswa yang terlibat gitu. Nah, selanjutnya saya mau mencoba langsung ke LMS ya Bapak Ibu ya. Ini masih demo saja gitu ya, belum ke LMS asli. Maksudnya belum ke LMS yang ada di diklatnya Bapak Ibu, karena tadi ya masih belum dibuka. Kita tunggu saja mungkin jam 6 atau bisa jadi nanti. Pokoknya besok insya Allah sudah ready. Nah, gambarannya seperti ini Bapak Ibu LMS. Learning Management System itu saya rasa sudah tidak asing ya, karena selama pandemi itu kita sering mendengar istilah LMS. Jadi bagaimana pembelajaran itu di manajemen, pembelajaran online itu di manajemen melalui LMS. Ada yang lewat Google Classroom, ada yang lewat Moodle. Nah, kalau yang kita pakai ini lewat Moodle. Jadi fitur-fiturnya lebih lengkap itu Bapak Ibu ya. Nah, ini misalkan ketika pendalaman materi, tadi kan dijelaskan, ketika pendalaman materi Bapak Ibu akan mengidentifikasi masalah. Setelah identifikasi masalah, kita eksplorasi penyebab masalah. Setelah itu kita menentukan penyebab masalah. Nah, ini sudah ada di masing-masing, sudah ada di ini. Jadi Bapak Ibu kalau klik gini ya, pendahuluan gitu. Jadi di awal pendahuluan, nah kita mulai dari pendahuluan ya Bapak Ibu ya. Nah, di pendahuluan ini akan muncul seperti ini, kurang lebih. Nah, nanti Bapak Ibu silakan dicek di kelas masing-masing, gimana ya caranya supaya saya bisa masuk di grup WA kelas saya, ya biasanya oleh admin LMS, link WA itu akan dimunculkan di sini. Jadi Bapak Ibu nggak usah cari-cari, nggak usah tanya Pak Darmawan juga mungkin nggak tahu ya, karena lumayan banyak juga ini kelasnya di tahun ini. Jadi Bapak Ibu langsung saja masuk, nanti kalau sudah aktif LMS-nya masuk ke LMS, kita lihat di sini ada link WA, gitu ya. Nanti bisa bergabung di link WA tersebut. Baru nanti kalau sampai besok belum ada atau bagaimana silakan nanti Bapak Ibu konfirmasi di grup yang besar itu ya. Nah, selanjutnya kliknya sampingnya Bapak Ibu, sebelahnya ya, pendalaman materi. Oke, kita mulai dengan identifikasi masalah. Nah, silakan Bapak Ibu lihat ini kok nggak aktif ya, yang pengembangan perangkat uji komprehensif PPL kok tidak bisa kita klik. Nah, ternyata Bapak Ibu, nanti dalam perkuliahan, Bapak Ibu itu hanya disajikan pembelajaran yang nanti akan Bapak Ibu lakukan pada hari ini. Gitu. Jadi yang masih besok-besok dan seterusnya itu masih belum terlihat. Lah bagaimana supaya ini bisa aktif? Berarti Bapak Ibu harus bisa menyelesaikan semua aktivitas yang ada di sebelumnya. Nah, di sini diidentifikasi masalah misalkan. Nah, di sini ternyata sudah ada beberapa kegiatan ya Bapak Ibu ya. Sudah ada beberapa kegiatan. Nah, selanjutnya selanjutnya kita masuk ke sini. Nah, jadi nanti Bapak Ibu di awal itu ada daftar hadir peserta. Nah, ini nanti yang akan dinilai apakah memang Bapak Ibu itu membuka LMS atau tidak. Jadi biasanya tuh ada yang share link Zoom gitu, share link Zoom tapi tidak masuk ke LMS. Nah, di sini ada daftar hadirnya Bapak Ibu. Bisa jadi dibatasi daftar hadirnya mulai jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu tergantung di kelas masing-masing. Nah, kita klik. Nah, ini karena LMS demo ya, jadi yang nyoba se-Indonesia Bapak Ibu, jadi banyak sekali nih. Nah, nanti kalau sudah di kelas masing-masing akan sesuai dengan tanggalnya. Nah, ini misalkan, ini tadi yang sudah saya coba buat, misalkan ini ya, saya buat jam 10 IM sampai
6 PM. Nah, berarti sekarang kan belum 6 PM. Berarti masih bisa nih ajukan kehadiran. Oke ya. Nah, hadir atau tidak? Oh, ada kata sandinya. Ya, ini ya nanti. Ada yang ada dikasih kata sandi, ada yang tidak. Nah, berarti Bapak Ibu tadi tanggal 18 ya, kita lihat. Oke, jadi di sini tadi sudah mengajukan kehadiran Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kondisional sesuai dengan kelas masing-masing. Kita back to course. Nah, Bapak Ibu, ada sebagian orang yang terbiasa dengan menggunakan bahasa Indonesia, ada yang terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Ini ada pilihannya Bapak Ibu nanti, Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, jadi misalkan sudah biasa pakai my course, back to course gitu ya, edit gitu. Tapi ada juga yang terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu kita bisa memilih mana yang Bapak Ibu lebih nyamannya. Nah, nanti Bapak Ibu, link Zoom itu akan muncul di sini. Link Zoom akan muncul di sini. Nah, setiap aktivitas yang sudah Bapak Ibu lakukan, itu ada kotak ini Bapak Ibu. Kotak ini ya. Ada yang putus-putus, ada yang tidak putus-putus. Nah, yang putus-putus ini biasanya otomatis. Jadi ketika kita sudah melakukan daftar hadir tadi, otomatis di sini akan tercentang. Tapi yang tidak putus-putus, itu tinggal kita klik saja. Itu nanti otomatis bisa diklik. Nggak bisa diklik. Sebentar. Lemot ini Bapak Ibu. Nah, ini baru muncul. Yes. Saya tutup, maaf, sebentar. Sebentar ya, Bapak Ibu ya. Masih mute Bu Herlina. Oke, sebentar. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini ya. Kita ulangi lagi. Nah, tadi agak lemot ini. Sebentar. Tadi sampai daftar hadir ya Bapak Ibu ya. Ini masih muter-muter. Oke, nanti di setelahnya itu ada link Zoom yang diberikan oleh admin LMS. Nah, di situ nanti Bapak Ibu masuk dulu ke LMS, baru klik link Zoom supaya bisa tercentang warna biru. Tuh ya. Selanjutnya ini ada diskusi-diskusi. Nah, ini yang kita sebut dengan asinkronus, ya. Jadi Bapak Ibu nanti ada perintahnya di dalamnya. Ada perintah di dalamnya terkait apa yang kita diskusikan. Nah, misalkan ini identifikasi masalah tentang pedagogik, literasi, dan numerasi. Maaf punya saya agak lemot ini ya. Jadi di situ sudah ada
pernyataan Bapak Ibu itu harus diskusi tentang apa. Nah, itu sama, harus diisi Bapak Ibu, harus kita isi gitu, jangan hanya dilihat temennya diskusi apa gitu ya. Nah, caranya dengan add new topic. Misalkan coba gitu ya, menurut saya literasi adalah lalu post to forum. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah melakukan ini, maka otomatis, tadi kan kotaknya putus-putus ya, kotaknya otomatis tercentang warna biru. Itu. Jadi makanya tadi ada yang tanya, bagaimana ya Bapak kalau seandainya LK itu saya kerjakan besok? Ya berarti ketika kotak itu tidak tercentang, nah kotak yang tadi tidak tercentang secara full, Bapak Ibu tidak bisa melakukan aktivitas selanjutnya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi lah untuk jamnya jam berapa? Kalau jam itu biasanya tergantung dari kelas masing-masing. Tapi kebanyakan memang terbatasnya sebelum jam 12 malam. Biasanya seperti itu. Ya, tapi itu silakan dikomunikasikan dengan dosen, dengan guru pamong, sampai jam berapa saya harus mengumpulkan tugasnya. Ya. Nah, jadi semua ini harus tercentang, Bapak Ibu, harus tercentang. Nah, karena ini LMS demo ya, jadi tetap tidak aktif. Nanti saya tunjukkan di LMS-nya dosen. Nah, selanjutnya ini sudah jelas ya Bapak Ibu, jadi fitur-fitur yang digunakan tadi link Zoom, daftar hadir, diskusi, terus di sini juga ada untuk unggah tagihan. Biasanya yang unggah tagihan ini LK gitu ya, jadi yang Bapak Ibu harus mengumpulkan dalam bentuk PDF. Nah, itu di sini. Kalau yang tadi yang bentuknya seperti ini Bapak Ibu itu hanya melakukan diskusi. Tapi harus dilakukan supaya tercentang warna biru. Nah, itu biasanya juga menjadi acuan Bapak Ibu dosen atau guru pamong untuk dibahas di asinkronus gitu Bapak Ibu. Nah, ini ya unggah tagihannya sudah ada keterangannya. Bapak Ibu itu harus klik apa, add submission, kemudian icon warna biru, pilih file submission, file picker, terus kemudian upload file, dan seterusnya. Nah, nanti ini bentuk nilainya tuh berupa rubrik Bapak Ibu. Jadi dosen dan juga guru pamong akan menilai Bapak Ibu dalam bentuk rubrik seperti ini. Nah, ya karena ini sudah ada filenya, misalkan kita mau edit submission, berarti kita misalkan sudah mengumpulkan kurang atau perlu ditambah, itu edit submission, atau merasa itu salah langsung remove submission. Kalau misalkan baru mengumpulkan, klik add submission, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi fitur-fitur yang digunakan pun itu tidak terlalu sulit. Ya, Bapak Ibu tinggal klik link, kemudian tinggal masukkan topik, diskusi, kemudian mengumpulkan tugas, dan itu terus yang digunakan sampai ke selanjutnya. Nah, saya coba bukakan punyanya dosen ya Bapak Ibu, biar bisa kita lihat sampai akhir. Karena yang punyanya peserta tadi atau mahasiswa terkunci, karena harus menyelesaikan semua tugasnya. Nah, ini punya dosen. Nah, kalau di dosen ya terbuka semua, karena memang sifatnya dia sebagai teacher editing atau guru apapun di dalam konten. Jadi kalau misalkan dirasa kontennya masih kurang atau ada bahan-bahan pembelajaran yang kurang, Bapak Ibu dosen itu bisa menambahkan. Nah, ini ya Bapak Ibu contohnya identifikasi masalah, kemudian eksplorasi penyebab masalah. Oke, jadi sampai ke uji komprehensif. Ternyata uji komprehensif juga ada di LMS Bapak Ibu. Uji komprehensif ini kan tadi ujian ya, ujian lisan. Jadi biasanya satu mahasiswa itu 2 dosen gitu. Secara lisan nanti di LMS ini hanya menilai, ada nilainya saja. Tidak sampai pengumpulan tugas. Nah ini.
Jadi di uji komprehensif ini apa sih yang dilakukan, apa sih yang dibahas. Nah, di sini hanya bentuknya adalah pengumpulan tugas. Ini hanya link web meetingnya sama penilaian. Nah, ini isinya cuma rubrik penilaian, Bapak Ibu. Nah, jadi semua langkah itu harus tercentang warna biru. Kalau mau ke PPL ya uji komprehensifnya harus sudah dinilai oleh dosennya. Begitu. Nah, sekarang kita coba masuk ke PPG SIM PKB ya Bapak Ibu. Ke kita. Kita tinggal masuk ke PPG SIM PKB.id. Ini yang LMS kita masing-masing, kalau tadi kan demo, ya. Nah, saya masuk ke akun saya, nah tiap akun itu beda-beda Bapak Ibu. Akunnya dosen isinya apa, akunnya mahasiswa apa, akun saya juga isinya beda. Jadi, jangan dilihat kok punya saya beda sama Bu Herlina, ya mesti saya bukan peserta PPG, ya. Nah, di akunnya Bapak Ibu nanti ada kelas diklat. Nah, itu silakan diklik, tadi sama Pak Darmawan sudah ditunjukkan. Kemudian pilih yang Universitas Negeri Malang. Nah, nanti di Bapak Ibu itu langsung ke diklatku. Ya, langsung di diklatku. Kalau saya bisa memilih melihat kelas masing-masing. Ini saya mau coba misalkan melihat kelas PGSD. Nah, seperti ini gambarannya Bapak Ibu. Ini sudah muncul tapi hanya masih bisa dilihat oleh admin IT. Nah, Bapak Ibu belum bisa lihat, dosen belum bisa lihat, tapi saya tunjukkan terlebih dahulu. Isinya kurang lebih sama ya, seperti yang ada di demo tadi. Nah, identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, ya. Nah, di sini ya, sama ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti biasanya link Zoom ada di sini. Nah, kita lihat sampai akhir. Sampai praktik pengalaman lapangan, itu isinya kurang lebih sama. Biasanya pengumpulan tugas, ya ini pengumpulan tugas, unggah perangkat, ya, penilaian, terus ada diskusi, unggah tugas, diskusi, link, refleksi. Nah, hanya sebatas itu Bapak Ibu. Jadi, tidak banyak fitur yang terlalu sulit, ya, hanya butuh pembiasaan dari kita semua. Jadi intinya adalah ketika kita mau mencapai tahap berikutnya harus menyelesaikan tahap yang sekarang. Semakin ditunda, maka semakin lama Bapak Ibu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lain. Tapi Pak Magul tadi menyampaikan bahwa jangan dianggap berat karena belum dilakukan, ya. Itu hanya gambaran saja, tapi ketika sudah melaksanakan insya Allah tidak seberat yang kita pikirkan. Mungkin itu terkait aplikasi SIM PKB.